Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 22006011 akan menjelaskan materi tentang hakikat moral, etika, dan etika profesional. Untuk memenuhi tugas proyek akhir siswa pendidikan, baiklah, yang pertama, materi tentang moral. Moral secara etimologis berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah secara atau ada istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologi, terdapat berbagai rumusan tapi bentuk formalnya berbeda. Menurut Bambang Daroso, menurut Bambang Daroso, 1946, moral itu adalah yang pertama sebagai perangkat ide-ide tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, moral adalah ajaran laku manusia tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup ataupun agama. Yang ketiga, moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Peran dan manfaat moral. Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan nama baik atau buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang yang dikatakan bermoral bila mana tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik dalam agama, hukum, dan sebagainya. Komponen moral, yaitu karakter moral memiliki tiga komponen psikologis yang diberi nama 3A, yaitu awareness atau kesadaran, attitude atau sikap, and action. Komponen moral terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan moral, yang terdiri dari pertama yaitu kesadaran moral, yaitu faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia lalu bermoral, berperilaku, dan tindakannya akan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kesadaran moral didasarkan kesadaran moral, yaitu yang pertama perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu. Yang kedua, rasional. Kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran dan penyangkalan. Yang ketiga, kebebasan. Atas kesadaran moralnya, seorang bebas untuk menaatinya, bebas dalam menentukan perilakunya dan dalam menentukan itu sekaligus terpampang pula pada nilai manusia itu sendiri. Berikutnya, mengetahui nilai moral. Nilai moral seperti menghormati kehidupan, kemerdekaan, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin, belas kasih adalah faktor penentu dalam bagaimana penerapan dalam berbagai situasi. Berikutnya, pengambilan perspektif adalah kemampuan untuk mengambil sudut
pandang orang lain, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, bereaksi, dan merasa. Berikutnya yaitu penalaran moral. Penalaran moral adalah memahami makna sebagai orang yang bermoral dan mengapa kita harus bermoral. Sisi kognitif adalah sisi menurut kita dalam menentukan hal yang benar. Sisi emosional menjadikan kita merasa berkewajiban untuk melakukan hal yang benar. Yang kedua, penghargaan diri. Jika kita memiliki penghargaan diri yang sehat, kita akan menghargai diri sendiri. Dan jika kita menghargai diri kita sendiri, kita akan menghormati diri kita sendiri. Yang ketiga, empati adalah kemampuan mengenali, merasakan keadaan yang telah dialami oleh orang lain. Yang kelima, kontrol diri adalah membantu kita untuk bersikap etis di saat kita tidak menginginkannya. Kontrol diri penting untuk mengekang keterlenaan diri. Berikutnya, kerendahan hati. Pekerti moral yang kerap diabaikan, padahal pekerti ini merupakan bagian penting dalam karakter yang baik. Tindakan moral. Tindakan moral terkadang orang yang berada dalam keadaan di mana mereka mengetahui apa yang harus dilakukan, merasa harus melakukannya, tetapi masih belum bisa menerjemahkan perasaan dan pikiran tersebut dalam tindakan bermoral. Harus lebih jauh aspek-aspek dalam hal berikut ini. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi moral adalah kemampuan mengubah, mempertimbangkan dan perasaan moral ke dalam tindakan moral efektif. Yang kedua, kehendak dibutuhkan untuk menjaga emosi agar tetap terkendali oleh akal. Kebiasaan. Dalam situasi, kebiasaan merupakan faktor berbentuk perilaku moral. Materi berikutnya, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, berarti adat, kebiasaan, kesusilaan. Etika menurut Kabertas 1924 terdiri dari etika yang ketiga, yaitu etika absolut, yaitu artinya tidak dapat ditawar dan dapat dibagi-bagi. Kalau salah dapat sanksi, kalau benar dapat pujian. Pada etika pertama tadi menjelaskan etika nurani atau batin. Bagaimana harus bersikap etis dan baik sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Yang keempat, etika berlakunya. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang yang hadir. Etika dibagi menjadi etika perangai moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku, baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Peran dan manfaat etika, yaitu manusia dalam jajaran norma moral, religius, hukum, kesopanan, istiadat, dan permainan. Oleh karena itu, norma diperlukan. Yang pertama, norma hukum tidak menjangkau. Oleh karena itu, etika diperlukan karena satu, norma hukum tidak dapat menjangkau wilayah abu-abu. Yang kedua, norma hukum cepat ketinggalan zaman
sehingga sering merupakan celah-celah hukum. Yang ketiga, norma hukum. Sering tidak mampu menelusuri dapat etis. Yang ketiga, etika mempersyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan, dan prosedur yang wajar. Yang kelima, azas legalitas harus tunduk pada asas moralitas. Manfaat etika yaitu satu, mengajak orang lain untuk kritis dan rasional dalam mengambil keputusan yang otonom. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat di suasana tertib, damai, dan teratur sejahtera. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu mendeskripsikan tingkah laku moral yang seperti ada istiadat, tanggapan baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Ia hanya melukiskan tentang suatu nilai dan tidak memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif, yaitu sebagai suatu ilmu yang mempunyai ukuran atau norma standar dipakai untuk menilai suatu perbuatan tindakan seorang atau suatu orang. Yang ketiga, etika praktis, yaitu mengacu pada sehari-hari, itu peluang etis yang dihadapi seorang ketika berhadapan dengan tindakan yang nyata dalam sehari-harinya. Yang keempat, etika individual, yaitu etika individual dan etika sosial. Itu berkaitan pada etika individual adalah sikap atau tingkah laku perbuatan dari perseorangan. Etika sosial adalah berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan sebagai besar yang lebih besar. Etika umum, yaitu etika yang berbicara mengenai kondisi dasar dalam bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan. Yang keenam, etika khusus, yaitu penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, bagaimana mengambil keputusan dan bertindak. Berikutnya, etika profesional. Pengertian etika dan profesional. Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan profesional adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya telah memperoleh pendidikan ataupun pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan ataupun keahlian khusus yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menjadi seorang yang profesional memiliki sifat berikut. Yang pertama, kemampuan yang tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi yang mendalam tentang profesi yang dilakukannya. Yang kelima, menjadi bagian masyarakat profesional. Kode etik guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti untuk membimbing diri untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Guru melakukan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi besar didik. Guru harus menunjukkan kesadaran belajar yang menunjang hasil mengajar. Guru harus memelihara hubungan dengan orang tua muridnya dan masyarakat. Guru harus secara pribadi bersama-sama mengembangkan diri untuk menutup profesionalnya. Guru memelihara hubungan profesi dengan semangat kekeluargaan. Guru bersama-sama meningkatkan mutu organisasi pergari. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dan bidang pendidikan. Etika guru dalam bidang perundang-undangan itu pada butir pembinaan ke-9 dari Kode Etik Guru Indonesia bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode Etik Guru terhadap anak didik. Yang pertama, yang hal berikut ini berdasarkan dari pendapat Gereja Dewantara, yaitu Ingat Sosok Tududu Imadio Mangun Karso Sebuah Dayani. Yang pertama, guru dan memberi contoh bagi anak-anak didiknya. Yang kedua, guru harus memiliki dan mengendalikan, harus bisa mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Yang ketiga,
setidaknya guru dapat menghargai potensi yang ada dalam kekurangan siswa. Ketika guru profesional dalam pekerjaan, yaitu pada butir ke-6 dalam Kode Etik Guru Profesional Indonesia yang berbunyi guru sebagai pribadi yang bersama-sama membangkitkan dan meningkatkan mutu martabat institusinya. Yang berikutnya adalah etika guru profesional terhadap tempat kerja. Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka mewujudkan manusia semestinya sesuai dengan visi pendidikan nasional untuk menciptakan suasana kerja yang baik. Dan dua cara yang perlu, yaitu guru itu sendiri dan hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat di sekelilingnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.